Halo guys, kenalin nama saya Sinta. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang cara menghitung harga pokok produksi dengan metode variable costing dan cara menghitung break-even point atau BEP. Sebelumnya, apa sih itu HPP? Dalam menghitung HPP, ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu metode full costing, di mana biayanya tetap dan tidak berubah walaupun output atau jumlah barang yang dihasilkan berubah. Yang kedua, variable costing. Biaya yang dapat berubah-ubah tergantung dengan jumlah output atau barang yang dihasilkan. Sebagai contoh, bila suatu perusahaan akan memproduksi 100 pieces dengan 1000 pieces baju, dalam biaya tetap, biaya yang dikeluarkan akan sama. Karena seperti konsep biaya tetap, jumlah barang yang dihasilkan tidak akan mempengaruhi biaya. Sedangkan, biaya variabel kebalikannya. Biaya untuk memproduksi 100 pieces dengan 1000 pieces baju tentunya berbeda. Karena seperti konsep biaya variabel, biaya akan berubah mengikuti jumlah barang yang dihasilkan. Perbedaan pada kedua metode ini terdapat pada biaya overhead pabrik atau BOP, yang dimana BOP tetap terdiri dari biaya asuransi, biaya penyusutan, biaya sewa gedung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan BOP variabel terdiri dari bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, air, telepon, dan perlengkapan. Nah, kenapa biaya tenaga kerja tidak langsung ada dalam BOP tetap dan BOP variabel? Memang sedikit sulit dalam menentukan biaya tenaga kerja tidak langsung. Karena memang ada biaya tenaga kerja tidak langsung yang dibayarkan secara tetap dan ada juga yang hanya sewaktu-waktu. Maka dari itu, kalian harus hati-hati sekali ya menentukannya agar tidak terjadi kekeliruan. Oke guys, ini dia inti pembahasan kita yaitu menentukan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Dalam pembahasan ini, saya ambil contoh dari kasus PT Aku Mandiri. Nah, ini dia neraca saldonya. Karena inti pembahasan kita menghitung HPP dengan variable costing, jadi saya nggak akan jelasin tahapannya dari awal, tapi saya akan kasih lihat contoh tahapan yang udah saya buat dari awal. Yang pertama itu, kita buat dulu nama akunnya. Ini contoh nama akun yang sudah saya buat. Setelah itu, kita menyusun jurnal penyesuaian. Nah, ini dia jurnal penyesuaian yang sudah saya buat. Langkah selanjutnya, kita menyusun buku besar. Nah, ini dia contoh buku besarnya. Yang data-datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, setelah menyusun buku besar, barulah kita menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah menentukan harga pokok produksi. Nah, ini dia contoh harga pokok produksi variabel costing, di mana terdiri dari persediaan bahan baku awal, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jika dalam metode full costing, biaya overhead pabriknya, semua biaya dimasukkan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, dalam full costing, biaya overhead yang dimasukkan adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan penolong, BOP lainnya, biaya sewa gedung pabrik, biaya asuransi, biaya penyusutan mesin pabrik. Sedangkan dalam metode variable costing, biaya overhead pabriknya hanya biaya variabel saja, yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan penolong, BOP lainnya. Sehingga HPP-nya mendapatkan nominal sebesar
Rp1.610.000. Setelah ketemu harga pokok produksi, barulah kita menentukan harga pokok penjualan. Hasil dari harga pokok produksi ini kita gunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Ini dia harga pokok produksinya. Hingga akhirnya ketemu harga pokok penjualan senilai Rp1.635.000. Perbedaan kedua dari metode full costing dan variable costing berada pada laporan laba rugi. Jika di laporan full costing, laporan laba ruginya, biaya operasional yang dimasukkan hanya beban sewa kantor dan biaya administrasi. Sedangkan dalam metode variable costing, beban operasionalnya kita masukkan beban sewa gedung kantor, biaya administrasi, biaya sewa gedung pabrik, biaya asuransi, dan biaya penyusutan mesin pabrik. Nah, ketiga biaya ini adalah biaya tetap. Sehingga dapatlah kita hasil dari laporan laba rugi, yaitu hasilnya minus 32.000. Hasilnya sama dengan hasil dari metode full costing. Sama-sama minus 32.000. Selanjutnya, pada laporan perubahan modal dan laporan neraca, dalam metode variable costing dan full costing, caranya sama. Itulah perbedaan dari full costing dan variable costing. Nah, dari kedua metode ini, yaitu variable costing dan full costing, perusahaan biasanya akan lebih memilih untuk menggunakan metode full costing. Karena dalam metode full costing, semua biaya dimasukkan, baik biaya tetap maupun variabel. Jadi, tidak perlu susah untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Karena dalam memisahkan kedua biaya itu sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan. Apa sih itu BEP? BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang break-even point atau BEP. Sekarang langsung saja ya kita masuk ke perhitungan BEP. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, saya akan menjelaskan tentang konsepnya. Konsep dari break-even point adalah pendapatan atau revenue sama dengan total biaya, di mana total biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang saya bilang tadi, biaya tetap terdiri dari biaya sewa gedung pabrik, biaya asuransi, dan biaya penyusutan mesin pabrik. Data ini bisa kita ambil dari laporan keuangan di bagian laba rugi. Ini dia. Biaya sewa gedung pabrik 140.000, biaya asuransi 12.000, biaya penyusutan mesin pabrik 75.000. Kita masukkan ke dalam biaya tetap dan dijumlahkan sehingga hasilnya mendapatkan 227.000. Selanjutnya, biaya variabel. Dalam biaya variabel ini terdapat pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, barang dalam proses, dan barang jadi. Pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP datanya kita ambil dari laporan keuangan variabel di bagian HPP. Ini dia, bahan yang dipakai 780.000,
ya tenaga kerja langsungnya 500.000, dan BOP-nya 330.000. Untuk barang dalam proses, datanya kita bisa ambil dari HPP juga. Di sini, persediaan barang dalam proses awal 40.000 dan persediaan barang dalam proses akhir juga 40.000. Nilai yang harus dimasukkan di sini adalah selisih dari barang dalam proses awal dan akhir. Karena awalnya 40.000 dan akhir 40.000, jadi selisihnya adalah 0. Selanjutnya, barang jadi. Barang jadi datanya kita ambil dari harga pokok penjualan. Di sini persediaan barang jadi awalnya 100.000 dan persediaan barang jadi akhirnya 75.000. Dalam BEP, sama seperti barang dalam proses, angka yang kita masukkan adalah selisih dari barang jadi awal dan barang jadi akhir. Karena barang jadi awal 100 dan akhirnya 75.000, maka selisihnya 25.000. Total dari seluruh biaya variabel adalah 1.635.000. Jadi total biayanya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 227.000 ditambah 1.635.000. Hasilnya mendapatkan 1.862.000. Itu akan sama seperti hasil dari harga pokok penjualan dalam metode full costing. Harga ini untuk asumsi output atau barang yang dihasilkan sebanyak 1000 unit. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafik BEP. Nah, untuk membuat grafik BEP, langkah pertama yang kita buat adalah membuat garis untuk sumbu Y dan sumbu X. Yang ini sumbu X, terdapat jumlah output yang dihasilkan, dan di sumbu Y ada fixed cost atau total biaya, dan revenue atau pendapatannya. Dari fixed cost ini, kita buat garis putus-putus sejajar. Setelah itu, kita buat garis titik impasnya. Kita tarik garis revenue dari 0, dari titik 0, setelah itu, kita tarik garis dari fixed cost. Nah, biar lebih jelas, kita kasih tanda titik di sini untuk memperjelas titik impasnya. Setelah ketemu titik impasnya, kita bikin garis lurus yang menghubungkan antara total revenue dengan jumlah unit yang dihasilkan. Nah, jadi ini adalah gambar grafik dari BEP. Dan di sini adalah titik impasnya. Inilah yang disebut break-even point. Dan ini adalah total revenue. Dan ini total cost. Oke, cukup sekian dulu untuk materi kita hari ini, yaitu pembahasan tentang menghitung HPP dengan metode variable costing dan menghitung break-even point. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya.
See you and goodbye.